Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Delima. Apa kabar Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Semoga semua sehat-sehat ya di tempat masing-masing. Kita mengucap syukur pada Tuhan untuk kesempatan boleh ada dalam doa keluarga GKI Delima. Mari sebelum mulai kita awali dengan saat teduh. Kitab Ratapan pasal 3 menyebutkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan kita sungguh setia, sungguh mengasihi kita. Yang Dia mau adalah kita menjawabnya dengan ketaatan kita akan perintah-Nya. Jemaat GKI Delima, selain kita bernyanyi, berdoa, kita juga akan mendengarkan bagian firman Tuhan, belajar dari seorang tokoh, seorang pahlawan iman bernama Abraham. Mari sebelum itu, kita angkat pujian, taat, setia, bertekad yang bulat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa, kita mohon penyertaan-Nya. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon penyertaan daripada Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami, di dalam diri kami, boleh berkarya untuk memampukan kami mengerti apa yang kami dengar dan apa yang kami baca, dan terlebih daripada itu, mampukan kami juga untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar Engkau boleh pakai dia untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua.
Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara kehidupannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah pahlawan iman. Belajar dari ketaatan Abraham. Bapak Ibu dan Saudara, sebuah pertanyaan yang menarik. Beratkah hidup dalam ketaatan? Kepatuhan atau ketertundukan? Jawabannya mungkin tergantung. Tergantung kepada siapa yang memerintahkan. Siapa yang menyuruh untuk taat. Dan taat kepada apa? Apa konsekuensinya ketika harus taat? Lalu status dan kedudukan seseorang untuk taat kepada sebuah perintah atau keluarga atau gaya hidup yang sudah berlaku di dalam kehidupannya sehari-hari sehingga susah atau mudah untuk berlaku taat, maka juga menentukan, termasuk juga karakter dari seseorang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun secara sederhana kata taat adalah senantiasa tunduk dan patuh pada perintah dari yang memberi perintah, tetapi ternyata tidak semudah atau tidak sesederhana ketika melakukannya, ketika memberlakukannya di dalam kehidupan. Contoh saja, ketika seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk disiplin di dalam belajar, maka si anak diharapkan patuh dan mendengar lalu melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam keseharian kita bisa melihat bahwa anak itu begitu susahnya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Atau ketika seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan dan oleh pimpinan perusahaan atau peraturan di perusahaan tersebut memerintahkan atau memberlakukan agar karyawan bekerja dengan rajin, giat, dan disiplin dalam waktu. Ternyata ada saja karyawan yang berusaha untuk tidak taat, atau tidak mematuhi, tidak tunduk, atau tidak patuh pada peraturan, perintah, atau apapun yang sudah berlaku di dalam perusahaan tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat orang atau barangkali kita sulit untuk hidup dalam sebuah ketaatan atau kepatuhan dan tunduk pada perintah. Karena biasanya ketaatan sudah
ketaatan seringkali menyinggung atau memporak-porandakan sebuah kenyamanan hidup seseorang. Ketika ada sebuah perintah yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan, yang juga bersentuhan dengan situasi yang nyaman yang sudah ia alami dan jalani di dalam kehidupannya, maka menjadikan sebuah konflik, bisa menjadikan sebuah konflik atau sebuah masalah tersendiri, dan akhirnya orang menjadi tidak taat ketika menerima sebuah perintah atau sebuah aturan yang baru. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh Abraham ketika ia harus taat pada sebuah perintah, yaitu oleh Allah sendiri kepadanya yang memerintahkan Abraham untuk keluar dari negerinya, meninggalkan negerinya, dari kehidupannya yang sudah nyaman, sudah mapan, untuk pergi ke suatu tempat, suatu negara, atau suatu daerah yang akan ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dan itu Abraham tidak tahu, atau belum tahu arah mana atau kemana ia akan pergi. Pokoknya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan tempat menuju ke tanah yang sudah dijanjikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saja Abraham hidup pada zaman sekarang ini, maka tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesulitan. Karena tinggal buka gadgetnya, lalu searching dan cari alamatnya yang dituju, lalu juga cari juga situasi dan kondisi tempat yang akan dituju, bahkan kemudian juga bisa mencari jalan atau alternatif menuju tempat yang memudahkan atau cukup singkat. Tapi rupanya Abraham hidup pada zaman di mana ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan negaranya, daerahnya, dia harus melalui banyak sekali kesulitan. Paling tidak, pertama, dia tidak tahu kemana dia tuju. Kedua, dia harus melewati padang gurun. Dan tentu saja di dalam padang gurun, maka akan ada banyak sekali ancaman, termasuk situasi, kondisi, cuaca yang tidak menentu, yang membuat Abraham dan keluarganya harus menghadapi iklim yang ekstrim, dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Tetapi itu harus dilakukan oleh Abraham, harus dijalani oleh Abraham, karena Abraham diperintahkan oleh Allah. Dan yang terjadi adalah Abraham taat kepada perintah Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun sekali lagi saya katakan kata ketaatan begitu sederhana, hanya sebuah kepatuhan, ketertundukan, tetapi menjadi hal yang tidak mudah. Hal yang terpenting lagi adalah ketika kita hendak hidup dalam ketaatan, maka paling tidak atau sesungguhnya kita harus mengalahkan keinginan hati dan pikiran diri sendiri. Nah, ini yang mungkin menjadikan tidak mudah. Dan ini yang sering membuat kita gagal. Padahal di dalam Markus 14 ayat 38, di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Yesus kepada para murid pada waktu itu, yang diajak oleh Yesus untuk berdoa ke Taman Getsemani ketika Yesus akan menghadapi proses penyaliban. Dan Yesus memang mengajak para murid untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi ketika mengajak para murid untuk berdoa, maka ia mendapati para murid tertidur, terlelap. Nah, perintah untuk berjaga-jaga saja pun tidak sanggup mereka lakukan. Mereka tidak taat, dan akhirnya mereka pun memang jatuh di dalam pencobaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini pun sebenarnya juga cukup jelas ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus pun dalam seluruh hidupnya ada dalam ketaatan kepada Bapanya di surga. Bahkan ketaatannya ditunjukkan hingga pengorbanannya di kayu salib untuk dosa yang tidak ia lakukan, kesalahan yang tidak lakukan. Ia mengorbankan dirinya disalib untuk kesalahan dan
dosa manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam ketaatan memang bukan, sekali lagi, memang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Persoalannya adalah mau atau tidak kita melakukannya. Hidup dalam ketaatan adalah sebuah pilihan. Kita memilih, kita mau memilih atau tidak untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketika kita tidak memilih, maka seringkali kita mengalami, ketika kita memilih, maka memang seringkali kita merasa gagal atau mengalami kegagalan. Karena biasanya kegagalan itu terjadi karena kita mengandalkan diri sendiri, dan akhirnya selanjutnya adalah seringkali kita bersungut-sungut. Tidak jarang kita menganggap bahwa kegagalan yang kita alami ketika kita berusaha untuk hidup taat karena cobaan yang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kegagalan yang kita alami ketika kita belajar untuk hidup taat bukan atau jangan menyalahkan Allah. Allah tidak pernah mencobai. Abraham taat kepada perintah Allah karena dia mengasihi Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti ia mengasihi Tuhan. Dan itu juga menjadikan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah bukti kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Karena ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terbukti bahwa karena ketaatannya, Abraham akhirnya pun diberkati oleh Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bahkan sampai ke anak cucu, dan dia diberkati menjadi bapa segala bangsa. Dari kisah Abraham, kita belajar tentang seorang pahlawan iman yang menunjukkan ketaatan hidupnya kepada Allah dan hidupnya diberkati. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang sia-sia ketika kita belajar untuk hidup taat. Sepertinya ketaatan kita juga sekarang sedang diuji. Bahkan rasanya ujiannya semakin berat dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang di masa pandemi ini. Bahkan mungkin kita berpikir bahwa ketaatan yang sudah kita lakukan justru menghasilkan sebuah kekecewaan. Bagaimana tidak ketika kita belajar untuk hidup taat, kita memilih untuk hidup taat, ternyata kita melihat dalam kenyataan sehari-hari ada orang lain yang mengabaikan ketaatan itu, tidak belajar untuk hidup taat, sehingga kita menjadi patah semangat, tidak memiliki pengharapan, pesimis, dan akhirnya kita mengabaikan kembali atau melupakan kembali ketaatan yang sudah kita sepakati di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya akhirnya tergantung kepada pilihan kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing, dan tidak ada paksaan untuk kita memilih untuk taat atau tidak. Seorang bisa mengatakan bahwa saya ingin taat, walaupun orang lain yang ada di sekitarnya tidak hidup taat. Sesuatu yang sangat menarik dan sangat baik untuk bisa kita lakukan. Artinya bahwa ketaatan kita, keinginan kita, kemantapan kita untuk hidup di dalam ketaatan bukan dipengaruhi oleh di luar diri kita, tetapi ada dalam diri kita ketika kita terhubung dengan Tuhan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ketaatan adalah kesanggupan kita untuk tetap memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik dan kesempatan sangat terbuka. Jadi sekali lagi, pilihan untuk hidup taat berada di tangan kita semua. Ketika kita menunjukkan ketaatan, kita menunjukkan bahasa kasih kita mengasihi Tuhan yang Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu.
Apakah kita akan memilih untuk senantiasa hidup taat kepada Tuhan? Apakah juga menjadi sebuah pilihan buat kita? Atau justru ketaatan itu menjadi sebuah gaya hidup dan melekat dalam kehidupan iman kita? Rasanya mungkin itu yang baik untuk kita lakukan. Nah, saya mengutip gaya orang muda ketika berbicara. Orang muda biasanya bilang begini, taat pada Tuhan, gue gitu loh. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang saya mengajak kita semua untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu seraya menaikkan puji dan syukur atas semua yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, dalam kondisi kami seperti ini, di dalam keadaan pandemi ini, kami berdoa kepada para ahli yang sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin. Kiranya Bapa berkati agar para ahli dapat terus semangat dan vaksin untuk penyembuhan COVID ini segera dapat diproduksi. Kami berdoa juga Tuhan untuk dokter dan para tenaga medis. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan semangat untuk terus berjuang, merawat pasien dan melawan penyakit COVID ini. Tuhan, Bapa yang baik, berikan kekuatan kepada bangsa, negara, dan kami juga selaku masyarakat, agar kami mampu untuk menjaga diri dalam berdisiplin mengikuti protokol-protokol kesehatan, sehingga kami selaku masyarakat bisa turut untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Ya Tuhan, kami berdoa sebagai para pelajar dan mahasiswa, agar kami selalu semangat untuk mencapai cita-cita dan masa depan kami, walaupun dengan dan dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga selalu memberkati keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai akibat pandemi ini, agar dapat diberi kekuatan dan penghiburan dalam pergumulan pribadi mereka. Ya Tuhan, kami tahu doa kami ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun Tuhan, kiranya Engkau mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami dan juga kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan selesai dengan doa keluarga di pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi akan memberikan semangat untuk kita menjalankan setiap tanggung jawab sepanjang hari ini di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kita akhiri persekutuan ini dengan menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Aku mau
Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Dimanapun kita berada, baik dari rumah maupun ketika kita membuka gadget kita dan link ini dari tempat kita berada, biarlah semua itu mendatangkan berkat buat kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketaatan yang sudah kita pilih di dalam hidup kita untuk tetap taat kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Walaupun rintangan, cobaan, masalah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, namun tetap yakin dan percaya Allah taat dan senantiasa mengasihi kita. Tuhan berkati kita semua. Mari tinggikan Tuhan.